dikit nggak apa-apa lah, namanya juga mesinnya udah tua, lebihnya bangkrut kita lah. Kita ngumpetnya di tengah kampung gitu, jadi dia nggak ketahuan sama orang SPBU. Nambahnya kan pertalit 25 liter, kan cuma sedikit. Pelanggan ya nggak ada yang tahu lah gitu. Pernah ngalamin mogok di jalan gara-gara kehabisan bensin, siang dan panas terik? Wah, bete banget pastinya. Apalagi kalau yang mogok sepeda motor dan terpaksa didorong sampai ke SPBU terdekat dengan udara yang panasnya ampun deh. Nah, biasanya kita akan cari penjual BBM eceran yang suka nongol aja di tempat-tempat gak terduga buat emergensi sampai ke SPBU. Di sini nih kudu waspada, karena disinyalir segelintir penjual BBM pakai trik tertentu buat lompatin profit yang bisa sangat ngerugiin konsumen. Terus triknya gimana emang? Langsung aja simak trik licik kerek cuan BBM, tonton sampai habis ya. Kalau lihat jalanan padat kendaraan gini dan gak berhenti sejak pagi hingga jelang tengah malam, kebayang deh gimana kalau BBM gak ada? Senyap kayak kuburan kali ya. Berarti penting banget dong ya bahan bakar buat kendaraan. Nah, kalau pakai kendaraan benar-benar mesti dicek banget bahan bakar yang jadi sumber tenaga. Gak mau kan kalau kejadiannya sampai nuntun motor kayak gini gara-gara kehabisan bensin di tengah jalan. Situasi gak asik kayak gini butuh pertolongan pertama pada kendaraan. Kok mirip P3K ya? Nah, lapas penjual BBM eceran seperti model Pertamini ini jadi berjasa banget untuk lokasi tertentu yang jauh dari jangkauan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Tapi boleh ya ngasih masukan kalau memang harus ngisi bensin di Pertamini bener-bener teliti dan pilih-pilih. Emang gak semua sih, tapi ketemu nih celah curang dari bisnis ini. Yuk kita cek langsung ke sumbernya. Random aja kami beli BBM jenis Pertalite di sebuah Pertamini. 2 liter pas Pertalite dengan harga eceran Rp9.000 per liternya. Terus biar bisa ngebandingin, sampel juga diambil di lokasi Pertamini yang lain. Masih sama jenis Pertalite, takaran juga sama yaitu 2 liter. Harganya rada lebih mahal. Per liternya di angka Rp9.500, selisih Rp500 per liternya dengan Pertamini sebelumnya. Di mana sisi curangnya? Yuk kita cek dari sisi takaran. Gunakan alat takar literan sederhana, sampel pertama dicek. Setelah dituangin semuanya ke gelas ukur, loh, takarannya kok nggak genap 2 liter ya? Ini sih cuma 1,8 literan, artinya ada sekitar 200 ml yang raib entah kemana. Lanjut ke sampel Pertalite yang satunya, langsung dicek deh. Nah loh, pada bahaya ternyata. Gak full 2 liter pas. Mendingan sih yang ini lenyapnya sekitar 100 ml. Tapi ya tetap aja rugi kan. Emang beli BBM pakai daun kan tetap aja pakai duit. Mestinya gak gini-gini juga dong. Bentar, ada yang janggal ini. Coba deh perhatiin. Kalau dijajarin kedua sampel, kelihatan jomplang gitu ya warnanya. Padahal dua-duanya jenis BBM yang sama. Mencurigakan. Ya, kalau lihat dari segi takaran akhir, mungkin aja ini nggak sepenuhnya jadi patokan. Karena bisa juga ada faktor penguapan yang ikut pengaruhi jumlahnya. Tapi apa bisa pas ditakar nguap 200 ml secepat kilat gitu? Yakin ini ada yang nggak beres. Biar nggak makin banyak tanda tanya di kepala, langsung aja lah mepet ke salah satu pengusaha Pertamini. Kemarin kan kalau nggak bisa tiket. Oh iya ya, nggak bisa tiket nih. Terus apa ya? Pertalite ya? Nah, pertama kan bebas. Pertama bebas. Nah terus, jenengan ngambilnya pripun? Ini kan cari masuk motor bolak-balik. Biasanya sehari 200 liter. Ya
Lebih sih mas, 2 tempat toh. Oh iya, 2 2 tempat. tempat toh. Soal mulai habis maghrib Apanya? bolak-balik kan. Bolak-balik. Dari habis maghrib. Habis maghrib sampai setengah 12. Ngobrolnya normal aja, belum menjurus ke hal-hal yang menyimpang. Tapi berita gembiranya, kami boleh ikut pas proses belanja BBM malam nanti. Ah, asik deh, kudu bener-bener pelototin nih prosesnya. Gak kerasa udah malam aja. Semoga keberuntungan berpihak pada kami. Pakai motor dengan membawa jerigen kosong di kanan dan kiri jok motornya, ia tancap gas ke sebuah pom bensin di perbatasan kota. Cuma 5 menit perjalanan, pom bensin mulai terlihat. Yang menarik, ia tidak langsung mengarah ke SPBU yang diincarnya, melainkan mandek di sebuah gang kecil. Ngapain coba? Oh, ternyata lokasi ini dijadiin tempat buat naruh jerigen kosong. Nah, ini nih terusannya. Motor langsung putar balik mengarah ke SPBU. Hanya 5 menitan, motor udah balik lagi ke tempat ini. Wajar sih kalau cepat baliknya, 100 meter juga nggak ada tuh jarak dari sini ke SPBU. Tangki motor yang sudah full BBM disedot dan dipindahin ke jerigen kosong. Cepet banget nyedotnya. Paling nggak sampai 2 menitan, 12 liter BBM udah pindah aja ke jerigen dari tangki motornya. Butuh banyak, doi balik lagi ke SPBU yang sama. Prosesnya akan terus sama, bolak-balik ngisi BBM sampai jerigen keisi penuh semuanya. Jadi ini apa, jerigennya sengaja taruh sini berarti mas? Emang diumpetin kalau nggak gitu kan nggak boleh kalau dibawa masuk ke dalam. Nggak boleh dibawa ke SPBU. Iya. Tapi ini jauh nggak sih? Berarti SPBU-nya mas? Ya kurang lebih 25 meter lah. Kita ngumpetnya di tengah kampung. Jadi biar nggak ketahuan sama orang SPBU. Satu jerigen ini harus kita kali bolak-balik. 1 jerigen ini ya? Jerigen ini Sehari bisa habis berapa? ya kurang lebih 5 jerigen lah satu tempat. Saya kan punya 2 tempat. Jadi kalau kita harus punya 10 jerigen setiap harinya. Setiap hari itu ya? Doi nggak sendiri, ternyata ada pengusaha Pertamini lain yang juga ikut-ikutan ngisi BBM pakai cara yang sama. Pada kompakan rupanya. Enggak cuma sampean tok ya mas ya? Oh iya ramai sini. Ada kalau malam ramai. Ada kali 3-4 orang. Oh gitu. Iya. Jerigen terisi penuh, terus dibawa ke, ya ikutin aja deh. Oh, rupanya di drop di lapak Pertamini miliknya. Mesti kepoin lebih jauh yang punya nih. Jadi memang kalau ngisi kayak gini tuh selalu malam berarti ya? Bisanya malam, kalau siang nggak bisa. Paling kalau siang kan ya takutnya di inilah sama security-nya. Kalau malam kan nggak kelihatan. 1 jerigennya berapa? Berapa liter mas? 5 liter. 105-an ya? Dan itu habis berarti ya mas ya? Biasanya sih yang kita cek dulu. Nah, liternya. Kita cek per 1 liter. Kalau ini apa? Pertalite berarti ya mas ya? Pertalite. 1 liternya sebelah mana mas? Ya, yang ini lah. Yang atas ini kan ya? Iya. Loh berarti ini nggak sampai 1 liter dong kalau itu? Ya, kurang dikit nggak apa-apa lah. Namanya juga mesinnya udah tua. Udah lama mas ini kayak gini mas? Jualan kan sudah hampir 5 tahun. Kalau dilebihin ini ya? Lebih ya bangkrut kita lah. Sekitar 50 ml per liternya yang nguap si BBM-nya. Ya nggak banyak juga, tapi kalau sehari taruhlah rata-rata laku 100 liter bensin. Lumayan tuh untung 5 literan per hari yang tidak diketahui konsumen sebenarnya. Itu baru sehari, kalau seminggu, sebulan, setahun, wah nggak recehan untungnya. Belum lagi plus sama keuntungan murni per liternya yaitu Rp1.350. Lumayan banget cuy.
Habis ngisi Pertalite, kini giliran Pertamax yang rencananya dipenuhi. Hari ini belanja pertama berapa, Mas? Cuma 1 jigen 35 liter lah. Kan dalamnya masih ada nih. Belanjanya pertama cuma 1 jigen. 1 jigen. Iya. Lah terus ini apa dong, Mas? Ini Pertalite. Berarti pertamaxnya udah banyak ini tadi, Mas? Namanya udah sekitar segini nih, 170-an liter. Kita nambahnya kan Pertalite 25 liter. Kan cuma sedikit. Itu toh juga kan juga merusak kendaraan kan. Kurang campurannya juga sama-sama bensin. Kan bukan solar. Pengaruhnya sih nggak gede, tapi kan pembeli butuh kualitas. Ngecek literannya ya. Kita ambil 1 liter. Ya. Nggak percaya nih, warnanya tetap pekat kan, tetap biru kan, tetap biru, pekat banget kan. Oh, Jadi nggak ngaruh ya, Mas ya? oh ya enggak lah, kita minumannya nyampurnya kan cuma sedikit. Oh, tetap pekat kan. Ini 1 liternya segini kan ya? Iya, ya kurang sedikit lah mas. Tapi latihan kan jarang yang beli literan pakai botol gitu kan, jarang masuk ke tangki motor, jadi pelanggan ya nggak ada yang tahu lah gitu. Double-double profitnya, main dari sisi takaran plus keuntungan dari per liternya. Penyelewengan ini rupanya dirasakan juga oleh pembeli lain. Ayu Handayani sempat merasa trauma mengisi BBM di Pertamini. Yang pas waktu seminggu yang lalu itu beli 2 liter juga, itu nambahnya 2 trik. Tapi tak bawa PP pulang kerja gitu, itu udah habis. 1 tinggal udah kedip gitu loh. Biasanya enggak, itu biasanya bisa 2 hari aku pakainya. Di POM ini, di SPBU juga Pertamax semua. Cuman rasanya beda kalau yang di SPBU tuh biasa aja. Cuman pernah sekali kemarin beli di Pertamini, itu kayak nggak enak, motornya tuh nggak bisa santai gitu loh. Kayak mau mogok. Iya, kayak mau mogok gitu. Ya merasa trauma aja sih mas. Mending aku cari yang lain yang emang jualannya itu dia bener. Ini baru sekelumit cerita nggak ngenakin seputar bisnis ini. Kira-kira di tempat lain ada model yang kayak gini juga nggak ya? Yang namanya pengecer kan gitu. Kalau full nanti kan ya di POM aja. Kami yakin ada penyelewengan jenis lain yang juga bikin rugi konsumen. Kami sambagi lagi salah seorang pemilik Pertamini lainnya. Usaha Pertamini ini masih aktif, Pak? Masih, udah setahun lebih lah. Pak, biasanya Bapak belanja apa Pertamax itu di mana, Pak? Ya di POM bensin lah, sekitaran 2 kilo dari sini nggak jauh. Tapi nunggu anak saya bentar lagi kan pulang. Nungguin anak si bapak pulang. Menarik juga lihat kesibukan si bapak yang lagi ngelayanin konsumen beli BBM di tempatnya. Pembeli ngalir, lumayan laku ternyata Pertamini miliknya ini. Gak cuma motor, tapi mobil ikut beli BBM di sini. Meskipun harganya rada mahal, 14.000 ya jual, tetap aja ada yang beli. Paling nggak jadi bisa gambarin kalau Pertamini bisa jadi solusi buat mereka yang terlalu jauh dari SPBU atau kepepet kehabisan BBM. Nah, pas nih, berhubung si anak sudah datang, cus lah nebeng bonceng buat cari BBM. Wah, ada yang salah nih kayaknya. Kok nih motor ngantrinya di barisan buat ngisi Pertalite? Bukannya tadi si bapak ngomong kalau jualnya Pertamax. Salah denger kali ya. Mau nanya sama si anak, tapi ya udahlah, paling aman sih diem dulu aja. Bener loh, ngisinya Pertalite bukan Pertamax kan? Full tank lagi. Terus maksudnya Pertalite ini mau digimanain? Dan kenapa jadi dipindahin ke jerigen gini? Berapa kali ke pom bensin kalau pakai motor ini, Pak? Biasanya ya 4 kali atau 5 kali.
Berarti Kalau lain pom. Kalau terus-terusan di situ ya kelihatan. Stoknya belum cukup, si anak kembali diperintahkan buat cari BBM lagi. Ngekor lagi deh. SPBU buat belanja BBM masih sama aja rupanya. Belanja BBM-nya juga masih sama, Pertalite. Tangki motor berisi Pertalite kembali dikuras habis. Dan ada hal mengagetkan yang dilakukannya. ini langsung dicampurin ke sini ya Pak ya? Iya, karena ini kan campuran untuk pertama. Yang dicampur ini apa ini Pak? Pertalite ya, Pak, ya? Pertalite, iya. Pertalite-nya berapa banyak Pak? 10 liter ini nggak masalah nanti warna untuk pertamaxnya. Kualitas udah pasti jempol ke bawah ini mah. Terus takarannya gimana coba? Biru ya Pak ya? Ya masih, karena banyak pertamaxnya. Jadi pertalite-nya nggak kelihatan. Gitu. Tadi yang dicampur berarti berapa Pak? 10 liter 10 liter pertalite, terus yang 60 pertamax. Ini kalau saya lihat kok kayaknya nggak sampai 1 liter ya Pak ya ini ya? Yang namanya pengecer kan itu nggak selalu full. Kalau full nanti kan ya dipom aja. Saya pertama sehari 1 tangki atau 70 liter. Berarti segini pasti habis Pak setiap hari? Pasti habis. Nah berarti setiap hari mesti belanja dong berarti Pak? Iya, karena kan paling nggak 1 hari 2 kali. Satunya pertama, terus yang langsung pakai motor itu pertalite. Yalah, yang gini-gini nih yang bikin makin gregetan. Santuy aja gitu, kayak nggak ada salah. Ya memang sih kalau kita beli BBM di Pertamini nggak punya hak banyak untuk menuntut lebih. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang dijual. Karena sebetulnya secara perizinan, usaha yang banyak dimiliki secara personal ini, alias siapa aja bisa buka bisnis eceran BBM, nggak ada pihak yang ngawasi. Bahkan dari pihak Pertamina sekalipun. Kami sampaikan bahwa jalur resmi pendistribusian kami selain SPBU, ya, kami juga memiliki yang namanya tadi Pertashop. Itulah yang agen penyalur kami yang resmi. Karena apa? Di sana kita bisa memastikan dari sisi kualitas maupun kuantitas yang disalurkan ke masyarakat. Nah, kalau Pertamini sekali lagi itu bukan jalur resmi, ya. Jadi itu juga secara perizinan bukan di bawah Pertamina. Dan tidak ada yang bisa atau istilahnya tidak ada yang mengontrol kan. Jadi kami sejak Pertalite itu menjadi jenis bahan bakar khusus penugasan atau menjadi BBM subsidi, kami sudah menegaskan itu ke seluruh SPBU bahwa tidak bisa memperjualbelikan kembali ya. Jadi yang penjualan menggunakan jerigen untuk diperjualbelikan itu tidak boleh. Yang membeli menggunakan jerigen untuk diperjualbelikan kembali Pertamini itu tidak diperbolehkan. Dari sisi safety-nya saja untuk Pertamini maupun yang menjual secara eceran itu tidak aman. Kalau ingin membantu makanya kita membuat yang namanya Pertashop ya untuk menyalurkan sampai ke daerah-daerah. Ini yang secara resmi sebagai lembaga penyalur. Jadi kami membuka opsi itu sebenarnya. Meski sisi perizinannya dinilai abu-abu, tapi sesungguhnya usaha ini masih dibutuhkan bagi banyak orang yang tinggal di wilayah yang jauh dari jangkauan SPBU. Ya, ada hitam, ada putih, ada yang buruk, ada juga yang baik. Pengusaha BBM eceran, banyak kok yang masih utamain pelayanan yang baik dan kejujuran. Pertamini milik Suryo Witono ini salah satunya. Bisnis yang dikelola 5 tahun terakhir ini prioritaskan kepuasan konsumen. Kalau saya sebagai pedagang, itu yang saya utamakan kepuasan pelanggan, Mas. Jadi kalau pelanggan itu puas, pasti kesini lagi. Harusnya dari pihak pemerintah itu justru memfasilitasi untuk semua pom ini yang kayak gini, bahan bakunya disediakan, kemudian untuk pengecekannya itu loh Mas. Jadi kalau bisa ya diusahakan setiap hari dicek, biar nggak merugikan konsumen, kita pun nggak rugi gitu sebagai penjual.
Ia selalu mengecek ketepatan jumlah literan setiap kali akan berjualan. Ukurannya kok selalu ini mas, selalu dipasin mas? Saya kerja dulu untuk nafkahi keluarga tuh mas, untuk nafkahi anak, untuk nafkahi istri. Kalau curang, nah saya ngasih makan keluarga saya dengan harta yang haram kan rasanya nggak sreg gitu loh mas. Yang saya rasakan pom seperti ini ya nggak resmi gitu loh. Tapi kan usaha kecil justru untuk membantu untuk pelayanan ke masyarakat. Harusnya pemerintah itu memfasilitasi. Toh kita juga nggak saya timbun gitu loh mas. Saya jual ke masyarakat, nggak saya tipu, taklannya pun saya usahakan pas. Tapi kalau seperti ini kan justru saya mau cari nafkah susah, kemudian masyarakat kecil yang biasa terbantukan belanja di sini semakin susah kalau saya selalu kosong stoknya. Meski usaha Pertamina tak beroleh restu dari Pertamina, namun setidaknya bisnis ini banyak membantu masyarakat dan perusahaan Pertamina secara tidak langsung dalam pendistribusian BBM hingga ke pelosok desa. Harapan para pengusaha Pertamina bisa mengakses BBM lebih mudah. Jadi, boleh-boleh aja kok isi BBM di pengecer atau pengusaha BBM di luar SPBU. Apalagi jasanya banyak nih buat mereka yang sering ngadat di jalan or jauh dari lokasi SPBU. Yang penting, penjualnya kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan kualitas BBM-nya. Booster investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.